Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dewantara Sakti dari Prodi Penjas Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri dengan mata kuliah Public Speaking. Di sini saya akan membahas tentang kasus-kasus pengacuran skor yang terungkap di Liga Indonesia. Yang pertama, praktik percobaan pengacuran skor yang dilakukan oleh 5 pemain berserang-serang pada kompetisi Liga 2 2021 menjadi peristiwa memalukan terbaru yang mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Komite PSSI juga telah resmi menjatuhkan hukuman kepada 5 pemain yang terbukti melakukan percobaan pengaturan skor tersebut. Hukuman itu dijatuhkan setelah Komdis PSSI menggelar sidang selama beberapa hari. Mereka juga telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pengaturan skor. Setidaknya, nama mantan pemain berserang-serang yang dijatuhi hukuman ialah yang pertama adalah Eka Dewi, 2 Fandi Edi, yang ketiga Ivan Juliandi, yang keempat Ade Ivan Hafila, yang kelima Arai Suhendri. Dari hasil temuan Komdis PSSI, kelima pemain tersebut berencana mengalahkan ketika berserang-serang berjumpa 2 kontestan lain, yakni Rans Cilegon FC dan Perseka Tegal. Kelimanya diminta bantuan agar timnya kalah 0-2 pada babak pertama dengan iming-iming uang sebesar 150 juta. Sebetulnya kasus percobaan pengaturan skor yang dilakukan 5 pemain berserang-serang itu bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Sebab sebelumnya sudah ada sederet peristiwa curang yang pernah terungkap di sepak bola Indonesia. Berikut adalah kasus pengaturan skor yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus suap jual ibu pada divisi utama 2015. Mantan pesepak bola Indonesia, Juan Ibu, pernah ditangkap pihak kepolisian karena terlibat kasus suap mengatur pertandingan sepak bola. Aksi tulas yang dilakukan Juan Ibu itu terjadi pada kompetisi divisi utama Liga Indonesia 2015. Dia tertangkap tangan berupaya mengoyak pemain Pusamania Borneo FC atau menyogok. Dengan merencanakan aksinya itu, Ibu mendatangi hotel guna membahas rencana memenangkan Persebaya Surabaya. Setidaknya ada 3 pemain PBFC yang dihubungi Ibu melalui pesan atau WA. Setelah mengendus rencana busuk ini, pemain atau sekaligus manajemen PBFC memancing Ibu. Dia disergap dan kemudian diamankan pihak kepolisian. Namun, mantan pemain Arema Indonesia ini akhirnya dilepaskan karena beberapa alasan. Beberapa alasan diantaranya ialah tidak adanya cukup bukti, serta minimnya perangkat perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat Juan Ibu. Yang kedua yaitu sepak bola gajah PSIS Semarang dan PSS Sleman. Dunia sepak bola Indonesia pernah dikejutkan dengan sebuah pertandingan aneh yang mempertemukan antara PSS Sleman dan PSIS Semarang. Momen itu terjadi pada laga terakhir babak 8 besar divisi utama 2014. Kedua tim bermain tidak sportif karena sama-sama tidak ingin menang. Pada akhirnya, pertandingan yang berlangsung di Stadion Sasana Krida AAU Yogyakarta 26 Oktober 2014 itu, PSS menjadi pemenang karena laga berakhir dengan skor 3-2. Yang mengejutkan ialah
Seluruh gol yang tercipta pada pertandingan ini terjadi karena aksi bunuh diri masing-masing tim. Salah satu faktor yang membuat PSS dan PSIS mempraktikkan sepak bola gajah itu ialah karena lawan yang akan dihadapi pada partai semifinal apabila meraih kemenangan, PSS dan PSIS akan berjumpa bersamanya Borneo FC. Klub yang disebut terakhir ini memang ditakuti lawan-lawannya karena faktor non-teknis. Oleh sebab itu, PSS dan PSS tak mampu menang karena mereka akan berjumpa PBFC ya. Saat itu kondisi diisukan mendapat satu tiket promosi ke ISL. Yang ketiga, match fixing PS Mojokerto Putra. Kasus pengaturan skor yang belum lama terungkap di dunia sepak bola Indonesia melibatkan banyak pihak. Saat itu sejumlah pihak memberikan uang agar PS Mojokerto Putra naik kasta dari Liga 3 menuju Liga 2. Otak dari pengaturan skor yang mencatat PS Mojokerto Putra ini ialah Figit Waluyo. Dia adalah sosok yang memberikan dana ratusan juta kepada Dwi Irianto alias Mbah Putih dalam pertandingan PS Mojokerto Putra. Sementara itu, kasus pengaturan skor lain yang juga melibatkan PS Mojokerto Putra terjadi pada kompetisi Liga 2 2018. Pada dua laga melawan Kalteng Putra, yakni tanggal 3 dan 9 November 2018. Terdapat indikasi match fixing. Selain itu, ada pula indikasi pengaturan skor pada laga melawan Aceh United dan Gresik United. Kasus ini paling mencuri perhatian dunia sepak bola. Indonesia saat itu terjadi pada pertandingan PS Mojokerto Putra melawan Aceh United. Pada duel yang berlangsung 19 November 2018 itu, pemain PS Mojokerto Krishna Adi Dharma diduga sengaja tidak mencetak gol saat menjadi algojo penalti. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.